Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.1.A9 Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Nur Hajijah Gultom, calon guru penggerak Angkatan 4 asal kota Pematang Siantar. Didampingi oleh Bapak Dr. Andes Casri MM sebagai fasilitator dan Ibu Erlinawati Damani SPD MPD sebagai pengajar praktik. Modul kali ini dimulai dengan satu kutipan yang berasal dari Bob Tolbert. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Menurut saya, maksudnya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak adalah baik, namun mengajarkan etika, kejujuran, perilaku yang baik akan sangat berharga. Modul ini dimulai dengan pertanyaan, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Baik, Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak mempunyai kodrat masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun anak, akan diberi kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Menemukan kemerdekaan dalam belajar sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang dapat bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam pada diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral, akal, dan moral dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Dari kutipan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. Ketiga prinsip di sini yang saling dikenai dan dapat kita gunakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Untuk dapat mengambil suatu keputusan yang kita sangat memerlukan nilai dan prinsip pendekatan langkah-langkah yang besar sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan yang paling minim resiko bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan dan keberhasilan pada keberpihakan anak. Untuk membuat keputusan berbasis etika diperlukan kesamaan visi, budaya, nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah intuisi sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang sudah kita lakukan dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan praktek coaching? Lalu, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Ya, pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang diambil bermanfaat untuk orang banyak dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Seorang pendidik harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial emosional dari muridnya. Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan dilema etika, seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid.
Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Ya, dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan, harus bertanggung jawab. Pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ya, sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki, melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai dalam diri, melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada kita, maka seorang pendidik akan mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Pertanyaan 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan, misalkan lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pemimpin tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar lawan salah atau sama-sama benar untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah termasuk dilema etika? Apakah bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian, sehingga keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan 7, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah kesulitan atau kendala yang bersumber pada pengambil keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Dan sering dalam mengambil keputusan tersebut
tersebut, kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan atau sekolah. Adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambil keputusan. Kesulitan-kesulitan di atas selalu kembali ke masalah perubahan paradigma lingkungan. Pertanyaan 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambil keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Ya, sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1 terkait pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari di modul ini, maka ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting yang terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Pendidik sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dan memberikan keselamatan dan kebahagiaan belajar mereka. Karena pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Pertanyaan 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga keputusan yang kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaan terakhir, pertanyaan 10. Apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional dimiliki, mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan ini dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan bagaimana opsi dalam pengambilan keputusan. Keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tidak sebatas pada murid, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill, untuk mengambil suatu keputusan. Dan proses pengambilan keputusan diterapkan dan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindfulness, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada.
Demikianlah tadi paparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.